Hello Enjoiner, bertemu lagi bersama saya Fahmi di channel Sobat Senja. Apakah kabar kalian baik-baik saja? Semoga selalu baik ya sob. Kali ini Sobat Senja akan membahas sebuah film yang berjudul Don't Breathe, di mana film ini menceritakan seorang veteran perang yang buta, hidup sebatang kara, hingga para pencuri datang yang mengganggu kehidupannya. Penasaran? Ayo kita langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan para komplotan pencuri spesialis rumah kosong. Ketiga pencuri itu bernama Alex, Manny, dan perempuan bernama Rocky. Mereka mencuri barang-barang mewah dan berhasil pergi dari lokasi pencurian. Setelah pencurian ini, Rocky akan pergi ke California. Alex mencuri ke rumah kosong yang kuncinya dititipkan kepada sang ayah. Setelah pencurian, lalu Monei pun menjual semua barang hasil curiannya. Akan tetapi penjualannya tidak seberapa, dan si penadah lebih menyarankan untuk mencuri uang saja dan memberi info sebuah rumah di Jalan Buena Vista nomor 1837, di mana rumah tersebut sudah masuk perusahaan keamanan ayahnya Alex, dan pemiliknya adalah seorang veteran perang yang hidup sebatang kara, dan kabarnya rumah tersebut jauh dari pemukiman warga. Dan kabarnya beberapa tahun lalu ada seorang gadis kaya menabrak putrinya sampai meninggal dunia, hingga orang kaya itu memberikannya imbalan damai untuk veteran tersebut, uang yang sangat besar sebesar $300.000. Akan tetapi sepertinya Alex tidak setuju bahwa mencuri uang dapat dihukum selama 10 tahun penjara, dan Alex tidak menyarankan pencurian ini. Lalu Rocky pun memberi kabar kepada Alex untuk melakukan pencurian ini demi Rocky. Alex pun mengiyakan ajakan tersebut, lalu berpindah kepada Rocky, di mana ia dan adiknya akan pergi ke California setelah berhasil mencuri di rumah veteran ini. Akhirnya mereka pun pergi ke lokasi tersebut untuk melihat suasana di sekitaran rumah veteran tersebut. Dan seperti biasa, Alex membawa kunci rumah yang akan ia curi. Lalu mereka pun mengecek hasil video dari rekaman Monei. Beberapa rumah dekat si veteran tersebut tidak berpenghuni, yang akan membuat pencuriannya sangat mudah. Tak lama kemudian, ia melihat si kakek veteran tersebut, dan ternyata si kakek itu buta, tidak bisa melihat. Singkat cerita, ketiga pencuri tersebut akan memasuki rumah si kakek legend. Dan sebelum masuk, Monei membuat anjing si kakek pingsan agar tidak merasa gandeng. Akan tetapi, sepertinya si kakek tidak menitipkan kunci kepada ayahnya Alex, sehingga para pencuri harus melewati pintu samping rumah. Monei pun melihat anjing itu sudah gogoleran dan dinyatakan pingsan, karena si kakek merupakan mantan tentara, di mana keamanan rumahnya sangat kuat, hingga membuat pusing untuk mencari cara masuk ke rumah tersebut. Tidak sampai di situ, Rocky pun melihat jendela rumah tersebut bisa dimasuki oleh dirinya. Dengan sangat berhati-hati, Rocky mulai memecahkan kaca untuk mencoba masuk ke rumah si kakek. Dan Rocky juga menonaktifkan alarm yang ada di rumah si kakek, agar ia merasa aman ketika teman-temannya masuk. Sepertinya Alex sangat khawatir kepada Rocky, karena si Rocky adalah pacarnya.
Akhirnya Rocky pun berhasil membukakan pintu untuk mereka masuk, dan tak lupa untuk melepaskan sepatu agar tidak merasa gandeng ketika memasuki rumah si kakek tersebut. Hingga mereka bertiga pun mulai kakaratak untuk mencari uang tersebut, yang kabarnya ada sekitar 300.000 dolar. Lalu dengan Money, di mana ia melihat si kakek itu sedang tertidur lelap, Money pun lalu melemparkan sebuah asap beracun untuk membuat si kakek pingsan. Dengan sangat pedenya, si Money pun mengira bahwa si kakek itu sudah pingsan. Money pun dengan leluasa mencongkel beberapa pintu yang berada di dalam rumah. Hingga Money pun menggunakan pistol untuk membukakan pintu. Karena Alex sudah mempunyai firasat buruk mencuri di rumah ini, Alex mengajak Rocky pergi dari rumah ini, hingga si Alex pergi sendirian dari rumah tersebut. Yang tadinya si Money mengira si kakek sudah pingsan, si kakek tersebut menghampiri Money dan juga Rocky, dan si kakek pun merasakan kunci di dalam rumahnya sudah dibobol, yang membuat Money mengancam si kakek. Karena si kakek merupakan mantan seorang tentara, meskipun buta, si kakek dengan sangat mudahnya merebut pistol dari genggaman Money dan langsung menembak Money, hingga pada akhirnya Money pun tewas. Karena mendengar suara tembakan, sehingga Alex pun kembali masuk ke rumah tersebut. Begitu dengan Rocky yang sangat ketakutan melihat temannya Money tewas. Lalu dengan Alex yang bertemu dengan si kakek. Si kakek mengunci semua pintu masuk, termasuk jendela sekalipun. Rocky pun memberitahu Alex bahwa si kakek telah menembak Money hingga tewas. Sehingga Rocky sangat amat ketakutan dan memutuskan untuk bersembunyi di dalam lemari. Si kakek dengan tertolonyong ia masuk ke dalam lemari dan memeriksa uang tersebut, dan tampaknya Rocky melihat kode berangkas tersebut. Alex pun berhasil menemui Rocky yang ketakutan dan mengajak Rocky pergi dari rumah si kakek. Karena Rocky telah mengetahui berangkas tersebut, sehingga ia membawa semua uang si kakek yang nilainya sampai 1 juta dolar. Ketika mereka berdua akan pergi, si kakek pun mengkagetkan mereka berdua. Alex pun tak sengaja membunyikan sepatunya hingga hampir ditembak oleh si kakek. Dengan terburu-buru, Alex dan Rocky pun bergegas pergi dengan menggunakan jalan bawah tanah yang langsung terhubung ke pintu luar. Akan tetapi si kakek menemukan sepatu yang sebelumnya dilepas oleh para pencuri, sehingga si kakek pun melihat kembali berangkasnya dan semua uang yang ia miliki raib. Lalu dengan Rocky dan juga Alex, mereka berdua bertemu dengan seorang perempuan, dan ternyata perempuan tersebut adalah yang menabrak putri si kakek. Dan perempuan itu menunjukkan berangkas di mana si kakek menyimpan semua kunci rumahnya. Karena kode sebelumnya masih ingat, Rocky pun dapat mengambil kunci tersebut dengan sangat mudah. Lalu Rocky pun menyelamatkan perempuan tersebut. Ketika akan keluar dari rumah tersebut, mereka bertiga kaget karena si kakek langsung menembakkan pistolnya dan mengenai perempuan yang sebelumnya diselamatkan oleh Rocky. Si kakek pun merasakan bahwa orang yang ia tembak adalah tawanannya yang sedang mengandung bayi si kakek. Dan di sini si kakek benar-benar sangat marah, hingga si kakek pun menutup pintu jalan keluar tersebut permanen.
Si kakek lalu mematikan listrik rumahnya yang membuat kedua pencuri tersebut kesusahan untuk mencari jalan keluar. Si kakek pun dengan sigap langsung memburu kedua pencuri itu. Dan si kakek berhasil menangkap Alex. Akan tetapi pistol si kakek kehabisan peluru, sehingga Rocky dan juga Alex berhasil kembali ke atas dan bertemu dengan anjing milik si kakek. Rocky pun mencoba membukakan pintu utama, akan tetapi anjing milik si kakek mengejar mereka berdua. Lalu si kakek pun mengambil kembali pistol miliknya. Rocky pun masuk ke ventilasi rumah. Tak sampai di situ, anjing si kakek masih mengejar Rocky, hingga Rocky pun terjatuh. Begitu dengan Alex yang terjatuh dari jendela rumah. Alex pun mencoba memanggil 911, akan tetapi si kakek masih memburunya. Alex pun mencoba melawan si kakek, akan tetapi si kakek sangat kuat dan handal dalam bela diri, yang membuat Alex babak belur dihajar oleh si pria buta. Si kakek buta pun mencoba menusuk Alex, akan tetapi tusukan itu mengenai mayatnya Maney. Lalu kita berpindah kepada Rocky, di mana ia mencoba kabur dari rumah si kakek buta. Akan tetapi Rocky berhasil ditangkap, hingga si kakek membuat pingsan Rocky. Suasana pun semakin mencekam. Tak lama kemudian Rocky pun sadar di mana tangan dan kakinya sudah dirantai oleh si kakek buta. Si kakek pun memberi penjelasan bahwa wanita kaya tersebut tidak masuk ke dalam penjara atas kejadian yang telah menimpa anaknya, sehingga sebagai gantinya wanita tersebut harus mengandung bayi dari si kakek. Dan jika para pencuri itu tidak masuk ke dalam rumahnya, mungkin tawanannya masih hidup. Dan sebagai gantinya, Rocky akan menggantikan posisi tawanan sebelumnya. Begitu dengan Alex, ia sadar dan ia memutuskan untuk kabur. Akan tetapi, ia akan mencari Rocky terlebih dahulu. Scene berpindah kepada Rocky, di mana si kakek akan memasukkan sperma kepada Rocky, dan si kakek berjanji kepada Rocky jika Rocky berhasil mengandung bayi dari si kakek sampai melahirkan, si kakek akan membebaskan Rocky. Tak lama kemudian, Alex pun datang dan langsung menyerang si kakek hingga ambruk. Alex pun langsung membebaskan Rocky. Karena para pencuri itu sudah membawa apa yang mereka mau, si kakek pun menyuruh para pencuri itu untuk keluar dari rumahnya. Ketika Alex mencoba membukakan pintu utama, si kakek pun datang dan langsung menembak Alex. Dor! Hingga Alex pun tewas. Si Rocky yang melihat pintu sudah terbuka lebar, ia langsung kabur dari rumah si kakek. Tak sampai di situ, si kakek pun mengerahkan anjingnya, hingga Rocky pun hampir tertangkap. Karena Rocky melihat tas miliknya terjatuh, Rocky pun mencoba menjebak anjing tersebut agar masuk ke dalam bagasi mobil. Percobaannya berhasil. Ketika Rocky akan membawa kabur uang hasil curiannya, Rocky kembali tertangkap oleh si kakek dan membawa kembali Rocky ke dalam rumah si kakek buta. Lalu Rocky pun menemukan sebuah remote dan langsung memanggil 911. Kali ini Rocky menyerang si kakek hingga Rocky berhasil menjatuhkan si kakek ke ruang bawah tanah. Tampaknya Rocky melihat si kakek sudah tewas. Rocky pun kembali mengambil tas yang berisi uang tersebut dan membawanya pergi karena pihak kepolisian sudah datang.
Di akhir film, Rocky beserta adiknya akan pergi ke California dan Rocky mendengar sebuah berita bahwa ada pria tua rumahnya digondol maling dan berhasil membela diri. Kondisinya pun semakin membaik, akan tetapi si kakek mengaku kepada media bahwa tak ada satupun barang yang dicuri. Hingga Rocky dan adiknya dengan bebas pergi ke California. Dan film pun selesai. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like and subscribe agar